Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala sallallahu. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari awali pertemuan kali dengan baca Fatihah. Semoga bisa membawa manfaat. Al-Fatihah. Ya, kita lanjutkan untuk materi pertemuan kali ini. Saya akan membahas tentang siwak, ya. Bahwa siwak mustahab. Siwak itu satu hal yang sangat disunahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah sangat menganjurkan apabila tidak memberatkan umat Nabi Muhammad, maka bersiwak itu diwajibkan. Tapi karena Rasulullah khawatir ini yang akan memberatkan pada umatnya, akhirnya siwakan itu tidak jadi diwajibkan, tetapi menjadi sunnah mustahab atau sunnah yang sangat disunahkan. Fi kulli halin, dalam setiap waktu, illa ba'da zawal, kecuali bagi orang yang puasa, ya. Kalau sudah masuk waktu zuhur atau waktu zawal, ini bagi orang yang puasa sudah tidak sunnah lagi, tapi hukumnya adalah makruh, ya. Wa huwa fi salasati mawadi asyaddu istihbaban. Bersiwak itu sangat disunahkan pada 3 waktu, yaitu bisa dilihat inda taghayyuril fam min asmin wa ghairihi wa indal qiyam minan naum wa indal qiyam ila shalah. Ada 3 waktu yang sangat disunahkan untuk bersiwak. Satu, yaitu saat terjadi perubahan bau mulut karena azam atau bau mulut yang tidak enak, maka saat itu disunahkan untuk bersiwak. Yang kedua, setelah bangun tidur. Orang setelah bangun tidur, ini kan bau mulut akan berubah otomatis, ya. Makanya ini sangat disunahkan. Yang ketiga, hendak melaksanakan sholat. Ya, kalau melaksanakan sholat itu sangat disunahkan. Bahkan orang yang sholat dengan siwakan itu pahalanya 70 kali lipat dibanding orang sholat tanpa siwakan. Makanya kalau mau sholat, entah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah, hendaknya bersiwak, ya. Karena pahalanya 70 kali lipat. Kalau dia berjamaah, jamaah itu 27 derajat dikali 70 kali lipat. Ini luar biasa. Makanya Rasulullah sangat menganjurkan untuk siwakan. Dan banyak sekali manfaat orang siwakannya. Pertama, itu bisa membersihkan gigi dan mulut. Yang kedua, bisa menambah kecerdasan. Kalau orang ingin cerdas, mudah menghafalkan, jangan lupa untuk siwakan, ya. Setelah wudhu, setelah mandi atau mau mandi, ya, bangun tidur, ya, atau mau tidur, itu juga sunnah. Dalam kitab-kitab yang mutawalat, kitab yang besar yang pembahasannya lebih luas, diterangkan hal sedemikian. Kalau orang ingin mudah hafalannya, ini bagi orang yang mau hafalan, silahkan siwakan. Orang yang susah untuk memahami sesuatu, ya, atau pikirannya agak telat, itu disunahkan untuk siwakan. Karena itu bisa membersihkan bulgham, kotoran-kotoran yang ada dalam lendir-lendir yang ada di otak kita, itu bisa bersih dengan kita siwakan. Nah, alat siwak yang paling utama adalah kayu arok. Kalau bahasa kita adalah kayu arok. Kalau dalam itu ya disebut kayu siwak, ya. Ini adalah kayu siwak, ya, dan yang ini adalah metode yang lain. Karena siwakan itu tidak harus menggunakan kayu siwak, walaupun menggunakan kayu siwak itu lebih diutamakan. Karena dalam hadis disebutkan hadza siwaki wa siwakun anbiya min qabli. Ini adalah siwakku dan siwak nabi-nabi sebelumnya. Dan juga disunahkan menggunakan alat yang lain, ya. Yang penting benda-benda yang kasar. Contoh sikat gigi, ungkat gigi merek apapun, kalau itu benda kasar boleh. Bahkan menggunakan alat yang lain seperti kain yang kasar. Ada sebagian ulama yang memperbolehkan menggunakan benda yang lain yang kasar. Contoh tangan, ya. Kalau tangan kalian kasar, itu bisa digunakan untuk siwakan. Kalau kalian mau sholat nggak bawa siwak, nggak bawa alat-alat, kalau nggak memakai baju kalian, ya, tapi jangan yang bagian luar, ya, karena siapa tahu kalian habis makan nanti membekas, ini bahaya, ya. Nah, ini kalau bisa boleh menggunakan jari. Menurut Imam Nawawi jari sendiri boleh. Tapi ada imam yang lain nggak boleh kalau menggunakan jari sendiri. Yang boleh adalah menggunakan jari orang lain kalau dia mau. Tapi kalau dia mau saling gantian dengan jari, karena jari yang kasar. Kalau jari yang halus kayaknya
ya nggak boleh. Tapi saya kira jari umumnya ya kasar. Nah, ini ya, jadi itu boleh ya, boleh menggunakan kayu siwak yang paling utama, tapi juga boleh menggunakan kayu yang lain yang penting bukan membahayakan. Contoh yang membahayakan yang kalian pakai bambu, kayu yang terbuat dari bambu ini bukan malah membersihkan tapi malah merusak, apalagi benda-benda yang tajam itu nggak boleh. Tapi kalau yang kasar, entah itu kayu apa, kayu siwak, kayu jati, kayu apa yang kasar itu boleh ya. Tapi kalau yang halus tidak boleh. Boleh tadi ya. Ini contoh-contoh alat yang bisa digunakan untuk bersiwak. Ini ya, bisa dilihat. Ini ada kayu aro, kayu apa itu. Nah, mengapa kok kayu aro? Karena kayu itu punya efek ya. Jadi kalau orang menggunakan kayu itu bisa baunya bisa ada ciri khas dan gak ada wangi, dan itu bisa membunuh kuman juga. Makanya dari dulu para ulama, para nabi dari dulu menggunakan kayu ini, berbeda dengan kayu yang lain ya. Makanya tapi kalau tidak ada, maka bisa menggunakan benda yang lain yang penting kasar. Dan kalau kalian sikat gigi, bisa saja jika diniati siwakan ya. Ya, niatnya mudah kalau bisa, karena niat itu nggak harus berbahasa Arab. Karena bisa menggunakan nawaitu siwakan lillahi ta'ala. Ya, nawaitu siwakan sunnat lillahi ta'ala bisa. Atau niat ingsun siwakan sunnah lillahi ta'ala. Atau bisa menggunakan bahasa kalian yang penting kalian paham. Aku siwakan sunnah lillahi ta'ala bisa. Ya. Jadi yang harus berbahasa, yang penting adalah niatnya. Yang membedakan siwakan bisa sunnah atau tidak karena adanya niat ya. Ya silahkan bisa dipraktekkan, terutama ketika kalian mau melaksanakan sholat. Ini sangat penting supaya apa, ibadah kita bisa berlipat ganda, bisa 27 dikalikan 70 kali lipat. Ini luar biasa. Namanya sunnah siwakan. Kalian mau belajar, jangan lupa sholat ya. Ini sunnah, kita laksanakan sunnah Nabi. Semoga kita bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi umat Nabi Muhammad yang diakui mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Mengitu pertemuan kali ini, kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Kita akhiri pertemuan kita dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup sekian. Walakumsalam.